Heh, anak-anak muda ya, milenial Gen Z, saya setuju tuh, tunda dulu kesenangan ya untuk mendapatkan sukses yang lebih besar. Jangan apa-apa sudah pesta, beli barang yang mahal-mahal, traveling, tunda dulu lah, tunda dulu ya. Kumpulkan uangmu untuk nabung, untuk investasi ya. Nanti tiba saatnya ya. Setelah masa tertentu baru silakan. Kayak saya lah, saya sekarang banyak traveling. Setiap bulan kali saya pasti ke luar negeri karena pekerjaan ya, karena juga anak saya ketiga ada di Korea, bolak-balik saya nikmatin hidup sekarang. Saya dengan istri tinggal berdua doang, anak sudah tidak ada, tidak di rumah, kami jalan-jalan aja kemana aja, menikmatin hidup. Tapi itu setelah perjuangan yang demikian besar. Mau tahu saya dulu, waduh pelitnya luar biasa ke diri saya sendiri. Karena dulu penghasilan saya kecil banget. Saya waktu pegawai negeri, gaji saya tahun berapa itu ya? Tahun 82, gaji saya cuma nggak sampai 100 ribu. Ya tahun 84 saya menikah, kemudian punya anak satu, gaji saya cuma 100 sekian ribu gitu. Saya harus banyak berhemat, rumah ngontrak, naik bis, kemudian beli motor. Waduh, dan kemudian saya mulai dapat duit, itu pun saya pelit banget dengan diri saya. Saya tuh waktu itu meledak dengan kuis Siapa Berani, tapi saya karena dasarnya dulu pelit dengan diri saya sendiri, saya terbiasa untuk pelit. Saya beli yang branded, enggak lah, ya kan? Makan-makan, waduh, dapat warteg aja udah mewah lah. Ya, jadi jangan ngelihat saya sekarang, tapi terbukti karena saya menjalani masa yang sangat susah itu, ya, masa di mana saya harus menyisihkan bahwa uang penghasilan tidak boleh dipakai untuk konsumsi semua. Harus ada nabungnya, harus ada investasinya. Jadi menurut saya tidak mau beli yang branded, menurut saya untuk apa? Yang penting saya melihat fungsinya. Ya, saya tidak menghabiskan semua penghasilan saya untuk konsumsi, apalagi konsumsi hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Cuman, jadi bedakan antara want dengan need ya, nanti kita akan bahas tersendiri. Jadi menurut saya, selagi muda ini, ya, mulai bikin financial planning gitu loh. Ya, jangan gajimu dipakai semua. Apalagi sampai ngutang. Sekarang kan punya kartu kredit segala macam. Ya tiap bulan diuber utang, ya utang makin membesar ya. Gali lubang tutup lubang. Jangan juga jadi pribadi orang yang suka ngutang sama orang lain. Ya berkali-kali saya mengatakan. Jadi harus berdikari gitu. Harus berdiri di kaki sendiri. Apa yang didapat itulah yang diolah. Ya ayah saya dulu top banget. Ya, mengatakan besar pasak dari tiang itu, dia bilang bahasa Palembang nih, jangan tedulu belaga. Jangan duluan gaya. Kalau penghasilan 10, ya, kamu harus berpenampilan seperti orang yang berpenghasilan 10 atau bila perlu di bawah itu. Kan kita udah melihat juga, saya udah katakan ya, banyak orang kaya, top 10 richest itu, pakainya biasa-biasa aja. Saya udah ketemu semua tuh, hampir biasa aja. Saya udah pernah ketemu Pak Antoni Salim, biasa pakaiannya. Nggak ada tuh jam-jam branded. Saya udah Pak Toto Sugiri, jamnya cuma berapa. Saya ketemu dengan Babe Yusuf Hamka, wah pakainya biasa. Irwan Hidayat, wah di orang-orang kaya. Bahkan siapa gitu, jamnya biasa-biasa aja tuh. Dia bilang ngapain beli jam-jam miliaran. Orang detiknya juga nggak lebih cepet dari yang harga 100 ribu. Ya sudahlah, ya tunda kesenangan. Nanti tiba saatnya. Kayak saya ya, saya berhak ya karena saya dari kecil susah. Bapak saya pedagang kaki lima, penuh hinaan, makan telur dibagi 6. Saatnya saya menikmati hidup, tapi itu pun bukan tidak berlebihan. Ya, saya makan itu aja malah terbatas lah, makan nasi nggak bisa banyak gitu. Emang kalau orang kaya makannya emas berlian enggak lah. Ya, jadi menurut saya mari kita belajar menata hidup kita dengan cara mengatur lifestyle. Ya, kurangin yang tidak perlu. Ya, jangan lupa untuk ikut bisnis trip bersama saya. Ya, kita bisa ngobrol sepanjang jalan. Anda boleh nanya apa aja. Jadi 5 malam kita shopping, kita makan. Sekaligus saya mau lihat cucu saya di Korea. See you.